Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Kan untuk nomor 4 nih. Oke, kita lanjutkan ya kalau paham. Nah, ini oke, soalnya perhatikan tabel polimer, proses pembuatan dan kegunaannya. Nah, di sini ada backlit, orion, PVC, amilum, dan proses pembuatannya itu ada kondensasi dan adisi, dan ini untuk kegunaannya. Nah, pasangan data yang ketiganya berhubungan dengan tepat adalah, oke, ini kan udah banyak ya yang udah kelas 12 ini udah dapat materinya belum, Dek, polimer? Belum, Kak. Eh, Belum, Kak. belum ya. Kayaknya kalau polimer ini nih semester 2 kalau nggak salah. Kalau masih kurikulum 2013, Dek. Ini kalian yang sekolah masih pakai kurikulum 2013 atau ada yang udah kurikulum merdeka, Dek? Masih Masih kurikulum ke 13, 13, Kak. Kak. Oke, masih sama ya berarti sama kakak dulu. Pakai K13. Oke. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu apa itu polimer. Jadi polimer itu dalam bahasa Yunani itu ada yaitu poli dan meros. Kalau poli itu artinya banyak dan meros itu berarti unit atau bagian. Nah, jadi polimer adalah makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer. Monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Nah, di sini ada yang pertama berdasarkan asalnya itu ada polimer alam. Nah, polimer polimer alam ini ada amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan juga karet alam. Nah, ini untuk monomer-monomernya. Itu dari glukosa. Kalau amilum dari glukosa, polimerisasinya kondensasi. Ini terdapat pada biji-bijian, akar, akar umbi. Kemudian untuk polimer selulosa itu monomernya glukosa dan mengalami polimerisasi itu kondensasi. Itu terdapat pada sayur, kayu, dan juga kapas. Kemudian protein. Nah, protein ini juga termasuk polimer. Dia monomernya dari asam amino. Untuk polimerisasinya kondensasi. Nah, ini terdapat pada susu, daging, telur, wol, dan sutra. Kemudian ada asam nukleat. Polimer asam nukleat ini monomernya nukleotida. Polimerisasinya kondensasi dan terdapat pada molekul DNA dan RNA. Kemudian ada polimer karet alam. Ini monomernya isopren, kemudian polimerisasinya adisi dan terdapat pada getah karet alam. Nah, selain polimer alam, ini ada juga polimer sintesis, Dek. Nah, ini banyak sekali ya kalau untuk polimer sintesis itu. Ini juga berada di sekitar kita malah. Banyak ya, contohnya itu plastik. Plastik itu juga termasuk polimer. Plastik, botol, kemudian pipa, pipa paralon, itu juga termasuk polimer. Nah, ini untuk yang polimer sintesis. Untuk enam polimernya ini ada polietena, monomernya etena, polimerisasi adisi ini terdapat pada kantung kabel plastik. Kemudian kalau polipropena ini monomernya propena, polimerisasi adisi ini terdapat di tali, karung, botol plastik. Kemudian PVC atau monomernya ini vinil klorida. Untuk polimerisasinya adisi, nah ini ada pipa paralon, pelapis lantai, kabel listrik.
Nah, ini banyak sekali ya, Dek, untuk jenis polimer sintesis ini sebenarnya lebih banyak. Nah, ini juga ada Teflon nih yang sering kita pakai ya. Ini dia monomernya tetrafluoroetena. Polimerisasinya adisi. Ini terdapat pada wajan wajan panci anti lengket. Kemudian masih banyak lagi kalau untuk polimer-polimer ini. Oke. Nah, di sini tadi polimer, perhatikan tabel polimer, proses pembuatan dan kegunaannya. Oke. Di sini bakelit. Polimernya bakelit, proses pembuatannya kondensasi dan kegunaannya perekat. Di sini ada Orion, proses pembuatannya adisi atau polimerisasinya adisi, dan kegunaannya baju wol. Kemudian ada PVC, ini polimerisasi adisi dan kegunaannya pipa paralon. Kemudian ada amilum, polimerisasi kondensasi dan kegunaannya serat tekstil. Nah, pasangan data yang ketiganya berhubungan dengan tepat adalah, oke, di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini bakelit ini benar untuk polimerisasinya itu kondensasi. Nah, tapi kegunaannya itu digunakan di tali, jala, dan pembungkus alat listrik. Berarti bukan untuk perekat kalau bakelit ini. Jadi ini kalau nomor satu itu bukan jawabannya. Kemudian ada Orion. Orion, kemudian polimerisasinya adisi. Nah, ini kegunaannya memang untuk baju wol. Ini berarti benar dua. Kemudian yang ada polimer PVC ya, polivinil klorida. Ini polimerisasinya adisi. Ini untuk pipa paralon. Ini juga benar. Dua dan tiga ini. Kemudian amilum. Kalau amilum ini kondensasi. Nah, ini bukan untuk serat tekstil ya. Kan amilum tadi kan ini ya polimer alam. Jadi dia kayak beras, gandum kayak gitu. Itu untuk amilum. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat itu ada Orion dan PVC. Jadi jawabannya itu yang C. Oke. Oke, gimana Dek? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup. Oke,